Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Rahman Syakila Siagian dengan NPM 2508260046 dan saya di sini akan mempresentasikan remedial UAB saya yang blok Neuroscience and Lokomotor, yaitu tentang 12 nervus cranial. Dan 12 nervus cranial itu terbagi menjadi 12. Cranial itu terbagi menjadi 12. Yang pertama ada olfaktori, yang kedua ada optik, yang ketiga ada okulomotor, yang keempat ada troklear, yang kelima ada trigeminal, yang keenam ada abducens, yang ketujuh fasial, yang ke-8 vestibulocochlear, yang ke-9 glosopharyngeal, ke-10 vagus, ke-11 aksesori, dan yang ke-12 hipoglossus. Baiklah, tanpa berlama-lama saya akan menjelaskan satu persatu tentang 12 nervus cranial. Yang pertama itu ada namanya olfactorius dan ini dia. Olfactorius memiliki jenis sensorik dan fungsinya itu menerima rangsang dari hidung dan menghantarkannya ke otak untuk diproses sebagai sensasi bau. Dan inilah gambarnya. Baik, yang kedua itu ada namanya opticus. Dan ini dia. Opticus itu memiliki jenis sensorik dan fungsinya itu menerima rangsang dari mata dan menghantarkannya ke otak untuk diproses sebagai persepsi visual. Dan ini gambarnya. Next, yang ketiga ada yang namanya oculomotorius. Dan inilah dia. Okulomotor memiliki jenis motorik dan berfungsi untuk menggerakkan sebagian besar otot mata. Dan inilah gambarnya. Next, yang keempat ada troklearis. Dan ini dia. Troklearis memiliki jenis motorik dan berfungsi menggerakkan beberapa otot mata. Dan inilah gambarnya. Next, yang kelima ada namanya trigeminus. Dan ini dia. Trigeminus memiliki jenis gabungan dan berfungsi sensoriknya menerima rangsangan dari wajah untuk diproses di otak sebagai sentuhan dan motoriknya menggerakkan rahang. Next, yang keenam ada namanya abdusen. Dan ini dia. Abdusen memiliki jenis motorik dan berfungsi abduksi mata. Next, yang ketujuh ada namanya fasialis. Dan ini dia. Fasialis memiliki jenis gabungan dan berfungsi sensoriknya menerima rangsang dari bagian anterior lidah untuk diproses di otak sebagai sensasi rasa dan motoriknya untuk mengendalikan otot wajah untuk menciptakan ekspresi wajah. Next, yang ke-8 ada namanya glosopharyngeus. Yang ke-8 ada yang namanya vestibulocochlearis. Dan ini dia. Vestibulocochlearis memiliki jenis sensorik dan berfungsi sensorik sistem vestibularnya untuk mengendalikan keseimbangan dan sensorik kokleanya menerima rangsang untuk diproses di otak sebagai suara.
Next, yang ke-9 ada namanya glossopharyngeus. Dan ini dia. Glossopharyngeus memiliki jenis gabungan dan berfungsi sensoriknya menerima rangsang dari bagian posterior lidah untuk diproses di otak sebagai sensasi rasa dan motoriknya mengendalikan organ-organ dalam. Next, selanjutnya yang ke-10 ada namanya vagus. Dan ini dia. Vagus memiliki jenis gabungan dan fungsinya itu sensoriknya menerima rangsang dari organ dalam dan motoriknya mengendalikan organ-organ dalam. Next, yang ke-11 ada namanya accessorius. Dan ini dia. Accessorius memiliki jenis motorik dan berfungsi mengendalikan pergerakan kepala. Next, selanjutnya yang ke-12 yang terakhir ada namanya hypoglossus dan ini dia. Hypoglossus memiliki jenis motorik dan berfungsi mengendalikan pergerakan lidah. Sekian penjelasan tentang 12 saraf kranial dari saya, dan ini ada sedikit referensinya. Nah, jadi jika kalian ingin mengetahui dan memahami lagi lebih jelas dan lebih dalam, kalian bisa mencarinya di dalam buku referensi tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya tentang 12 nervus kranial. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya mohon maaf bila ada salah kata maupun salah kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.